Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sya'un lillahi lana wa lahu al-Fatiha. Alamin ar-Rahman ar-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. حضرة الشيخ محمد بن القاسم الدمشقي ورسول الله مجدد الإسلام مولانا الغزالي نفعنا الله بعلومه بدرنا الفاتحة لله والشكر العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو الدرداء لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. Kata Abu Darda, belajar satu masalah itu lebih saya senangi dari sholat malam, qiyamul lailah. Wa qala aidan al-'alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wa sa'irun nasi abada la khair fihim. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala talabul 'ilmi afdalu min an-nafilah. Wa qala Fathul Mu'sili rahimahullah alaysa al-marid idza mana'a at-ta'ama wash-sharaba wad-dawa'a yamut qalu bala qala kadhalika al-qalbu idza muni'a 'anhu al-'ilmu wal-hikmatu thalathata ayyamin yamutu wa laqad sabara. Jadi tentang fadilatul ta'lim, keutamaan belajar. Ada banyak persaksian mulai dari Rasulullah Muhammad SAW yang awal itu kemarin mengutip kitab ini. Imam Al-Ghazali mengutip dalam satu surah At-Taubah 122 ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi tidak boleh ada seluruh kaum, ini sababun nuzulnya pada saat itu peperangan, ternyata tidak semuanya berangkat perang, masih ada beberapa sahabat terutama para guru ngaji dan muridnya tidak ikut berangkat perang. Kemudian muncullah isu memfitnah. Jadi isu fitnah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Gimana itu si A, si B, orang berangkat perang kok tidak berangkat perang, kok malah enak-enakan di rumah ngajar ngaji. Harusnya ngajar ngajinya ditinggal ikut perang, karena perang itu menegakkan syariat Islam. Ya, itu
Maka turunlah ayat ini karena Rasulullah sempat hampir termakan dengan isu-isu fitnah itu, isu-isu apa? Hoak ya, kalau zaman sekarang ya, di hoak itu sudah ada ya, karena itu memang natural ya, bagian dari bagaimana caranya kita. Kan sudah berkali-kali mungkin kita sampaikan, manusia itu tugasnya bukan untuk menilai kepada sesama manusia, itu tugas utama. Tugas kita itu bukan untuk menilai sesama kita, tidak. Kita tidak boleh menjadi hakim bagi orang lain yang memberikan vonis kamu salah, kamu tidak baik. Bukan itu tugas kita. Itu jauh. Tugas kita itu apa? Tugas kita yang utama adalah mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita agar kita menjadi orang baik yang bermanfaat bagi siapapun. Jadi itu tugasnya. Tetapi itu godaan paling utama manusia itu justru melihat orang lain, bukan untuk menilai dirinya sendiri ya. Selalu menimbahkan penyebab orang tidak syukur kepada dirinya, syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita menilai diri kita dibandingkan dengan orang lain. Nah, itu yang salah. Jadi kesuksesan orang lain itu kita bandingkan, wah orang itu hebat, begini-begini, saya kok enggak. Nah, itu yang salah. Kesalahan kita menilai orang lain dan mengkomparasikan, membandingkan dengan kita. Karena Allah menciptakan setiap makhluknya itu sesuai dengan paketnya masing-masing, sesuai dengan keistimewaannya masing-masing. Sukses bagi si fulan tidak sama ukuran sukses dengan si fulan yang lain. Gak bisa saya membandingkan dengan siapapun karena saya berbeda. Berbeda apa? Jalan yang saya tempuh, hidup saya itu berbeda. Saya hidup di keluarga berbeda, lingkungan berbeda, karir saya berbeda. Jadi gak bisa dibandingkan orang lain, yang pasti berbeda. Kalau membandingkan harusnya kan yang sama, ya kan? Harusnya yang sama, jangan membandingkan dengan yang tidak sama. Ya pasti gak sama. Sesama dosen pun, sesama kiai pun, sesama ustaz, sesama siapapun, profesinya sama, bisa. Tapi dari lingkungan keluarga yang berbeda, tempat berbeda, jalan hidup berbeda, maka hasilnya pasti berbeda. Itulah, maka manusia jangan membandingkan sesama manusia, ukurannya beda ya. Orang sukses, orang lain bisa sukses, itu sukses ukuran orang itu. Kesuksesan orang itu tidak bisa kita adopsi menjadi kesuksesan diri kita. Nah, jadi kita ini sebenarnya punya keistimewaan masing-masing yang Allah berikan kepada diri kita, untuk senantiasa kita syukuri. Jangan kita melihat orang lain ya, wah itu seperti itu, saya harus seperti itu. Nah itu, jadilah diri kita sendiri. Ukuran sukses itu apa bagi Islam yang boleh kita tiru? Nilai kemanfaatannya ya. Siapa? Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ukuran sukses itu ukuran manfaat. Dengan profesi apapun orang itu dilihat manfaatnya. Dia semakin banyak dibutuhkan umat apa enggak, itu sukses. Persoalan dia jadi apa, dia apa, itu masing-masing. Tapi bagaimana dia jadi ini kok bisa sukses, bisa dimanfaatkan, bermanfaat untuk semuanya orang, itu menjadi ukuran. Nah ini muncul fitnah itu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din ya. Harusnya berangkat semua, tapi oleh Allah dan ya itu sudah benar. Jangan sampai jebol semuanya berangkat ya, kalau menang, kalau kalah habis. Maka harus ada nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah yang tafaqquh fid-din, yang belajar mempelajari agama. Apa tugasnya? Liundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum
yahtadun. Tugasnya orang yang belajar itu, duta itu, ya, belajar nanti waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Tugasnya nanti akan memberikan pendidikan pada masyarakat, munzir kan, untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memang dari zaman dulu sudah ada, dan itu memang potensi kita. Dengan menilai kepada orang lain itu menggeser hati kita menjadi, kan saya sampaikan, pintu masuk setan. Setan itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuh yang bersyahadat, apalagi sujud kepada Allah. Tidak akan pernah bisa. Setan itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuh yang sudah bersyahadat, apalagi pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sholat tidak akan pernah bisa, kecuali kita buka sendiri hati kita itu sehingga setan bisa masuk. Apa pintu masuknya itu? Ya hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang jelek, suudon, ya, sombong, angkuh, semuanya ria, sum'ah, itu adalah pintu masuk bagi setan ke dalam tubuh manusia. Hanya kita harus senantiasa menjaga. Caranya paling mudah terbuka hati itu apa? Ya, melihat kelemahan orang lain, melihat kekurangan orang lain, itu paling mudah. Sehingga dengan melihat kekurangan orang lain kita merasa punya kelebihan, timbullah rasa cacat, atau kalau kita melihat orang lain berlebihan timbul rasa iri dan sebagainya. Kita diajarkan untuk tidak, sekali lagi, tidak menilai atau memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ini dalam bab ini Fadilatul Ta'lim diajarkan kita bahwa belajar ilmu itu jauh seimbang. Yang berangkat perang dengan yang mengajarkan ilmu itu keutamanya sama, insyaallah, pahalanya sama, insyaallah. Berangkat perang menegakkan syariat Islam dengan yang belajar, tetap belajar di kampung, di masyarakat, itu sama. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh tariqan, ya, jalan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Kayak Bapak Ibu semua datang ke masjid untuk niat thalabul ilmi, ini namanya salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Mendatangi majelis ilmu itu dianggap apa? Kita jalan di jihad fisabilillah. Jadi Bapak Ibu itu datang ke majelis taklim itu sama dengan jihad fisabilillah. Kalau dalam perjalanan meninggal dunia, ya dia itu syahid, tapi syahid akhirat. Ya, asalkan niatnya, ya, niatnya orang mestinya kalau datang ke majelis ilmu kan pasti niatnya untuk thalabul ilmi. Nah, itu kita itu statusnya mujahid, ya, bukan mujtahid, mujahid. Orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan suatu pekerjaan, itu namanya ijtihad. Ya. Sallallahu lahu tariqan ila jannah. Jadi ini keistimewaan ilmu. Kenapa? Sekali lagi, karena dengan ilmu itulah manusia akan mengenal siapa dirinya. Dengan mengenal dirinya, maka manusia akan mengenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsa arafa rabbahu. Dengan cara apa? Dengan punya ilmu. Orang kalau sudah punya ilmu akan tahu, ya. Makanya kalau zaman dulu para nabi, umat-umat Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW dibutuhkan mukjizat yang yang dipertunjukkan terus-menerus oleh para nabinya. Musa perlu tongkat, ini perlu ini. Kalau zaman Rasulullah tidak, karena mukjizatnya di akal. Kemampuan berpikir kita itu mukjizat.
Kalau saya katakan tongkat Nabi Musa itu ketika dilempar jadi ular, itu apa kita sebut itu? Aneh apa luar biasa? Hah? Luar biasa. Terus tongkat dibelah, dia kemana, ke laut, jadi pisau. Luar biasa. Nah, kalau zaman Rasulullah sekarang gimana untuk sampai kepada tingkatan luar biasa itu? Rasulullah tidak pernah, dan Rasulullah Muhammad tidak harus bersusah payah pada itu, tapi memberikan contoh di sekitar kita yang itu abadi sampai ila yaumil qiyamah. Contoh apa misalnya? Dalam tubuh kita, atau misalnya makhluk lah. Kita lihat makhluk nyamuk, yang lebih kecil lagi apa? Atau yang kemarin sempat kita heboh 2 tahun, COVID, nggak jelas ujungnya tapi akibatnya jelas. Itu luar biasa apa enggak? Itu kan luar biasa. Seperti apa makhluk COVID itu? Itu kan makhluk bakteri atau nyamuk. Nyamuk itu kan makhluk hidup, bisa terbang. Sekecil itu bisa terbang. Terus komposisi tubuhnya itu seperti apa? Gimana cara membuatnya? Lah kita diajak berpikir seperti itu. Itu umat Rasulullah Muhammad itu seperti itu. Kita diajak berpikir. Semua kejadian ini kan luar biasa yang ada di sekitar kita itu. Semuanya luar biasa. Daun pohon bisa tumbuh dari kecil, bisa tumbuh. Itu kan luar biasa. Kok bisa? Gimana caranya? Harusnya kita diajak seperti itu. Jadi semua kejadian alam ini semuanya luar biasa. Semuanya ini mukjizat. Nah, kalau kita mau berpikir sebenarnya itu kan mukjizat. Gak kurang-kurang, gak perlu harus ada tongkat, gak perlu. Ini aja udah luar biasa. Ya kan? Bagaimana tumbuhan itu daun ketika mulai dari kecil, biji loh. Biji ditaruh di tanah, simsalabim langsung muncul. Simsalabim itu sama dengan sulap itu. Taruh di tanah, langsung muncul besar pohon ini. Tumbuh, ada daunnya sampai ribuan daun, ratusan daun. Tapi tidak ada satupun di antara ribuan daun itu yang sama, persis, nggak ada. Bapak Ibu ambil saja 2 daun, coba diperbandingkan, nggak ada satupun di antara daun itu yang sama. Ininya tangkai ruas-ruasnya nggak akan ada, ukuran besarnya nggak ada yang sama di antara ribuan daun itu. Apa itu nggak luar biasa? Nah, itu maksudnya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Jadi kita bertafakkur di sekitar kita itu, melihat alam di sekitar kita itu mukjizat semua. Dan mungkin ciptaan manusia. Nah, sekarang ada teknologi canggih namanya artificial intelligence. Wah, itu canggih ya. Bapak Ibu, kemarin saya sempat ikut kursus tentang artificial intelligence. Itu intinya ingin menduplikasi kemampuan manusia. Ya, sekarang penyiar televisi di luar negeri itu sudah bukan manusia, sudah robot. Ya, udah bagus tampilannya, udah cantik, udah ganteng, cara menyampaikannya enak, suaranya enak, ya kan? Bahasa tubuhnya juga enak. Semua peran manusia itu digantikan oleh robot, artificial intelligence. Wah, itu sakit. Yang canggih itu robotnya, apa yang membuat robot? Karena yang membuat, siapa yang membuat? Manusia. Lalu siapa yang membuat manusia? Allah. Program-program sekarang, Bapak Ibu, kalau saya diberitahu beberapa program canggih sekali, saya tes itu. Jadi sekarang kalau mau bikin apa? Artikel, tinggal tulis judulnya aja, udah dibuatkan, lengkap, sudah selesai. Tinggal judul tok itu. Ketika mau nulis apa? Nulis tentang apa?
korupsi sudah langsung jadi itu. Korupsi di Indonesia sudah jadi, dibuatkan, jadi nggak perlu mikir. Nah ini tantangan bagi dosen ini. Kalau mahasiswanya lebih pintar duluan ya dosennya. Saya sempat, bukan saya, teman dosen saya itu juga sempat mengalami itu. Ternyata dia baca karya mahasiswanya baru semester 3 kok bagus-bagus gitu kan, canggih-canggih. Ini mustahil, ini kok bisa secanggih ini bikin artikel itu. Cuman kemudian dibaca polanya, ini kelemahannya di sini. Jadi artificial intelligence ya namanya juga robot, semua berdasarkan program ya, semuanya pinter bikin makalah itu. Tapi kalau kita teliti polanya itu sama, tidak ada perasaan di situ. Dalam merangkai kalimat itu tidak ada perasaan. Jadi kalau Bapak baca, datar sekali. Tapi canggih, argumentatif, logis dan argumentatif. Cuma kalau dibaca, kita pemilihan diksi katanya itu yang kerasa. Jadi kita kalau baca kalimat, baca artikel itu kan perasaan kita itu nyambung kan. Nah di situ yang tidak bisa tercover oleh artificial intelligence. Perasaan. Wallahu a'lam, Bapak nanti akan sampai juga bisa punya perasaan. itu menjawab soal apa saja. Wah itu program di komputer canggih sekali. Matematika tolong bikinkan soal algoritma. Dia bikin soal dengan jawabannya, analisa dan itu terlalu mudah. Tapi kalau kita teliti sekali lagi kelemahannya di sana. Dia bisa berpikir secara humankind itu manusia, tapi dia tidak bisa menangkap perasaan itu ya. Taste of language atau zautnya itu tidak bisa ditangkap dari manusia. Jadi kalau menciptakan manusia itu bisa hampir sempurna, hampir seperti manusia, nggak ada cacatnya, ya, nggak ada cacat, nggak ada celahnya. Di Jepang itu para pelayan restoran itu sudah robot semua. Kita sering terkecoh dan bisa komunikasi. Kalau dulu masih kaku, sekarang udah lentur. Nah itu ada yang berminat bisa melamar itu. Tapi itu bukan orang gitu. Ya, robot nggak punya perasaan itu. Ya. Tapi dia kalau responsif dia diajak bicara, diajak diskusi nyambung. Karena apa? Diprogram, diinstal. Gak usah inilah, Bapak Ibu di handphonenya di Google itu ada mic-nya, ditekan mic itu ngomong apa aja kan terekam itu. Gitu? Kalau dari saya mau ke Masjid Jenderal Sudirman langsung muncul kan, canggih. Ya, itu apa nggak luar biasa? Luar biasa. Lihat sekarang siapa yang membuat itu? Kok bisa seperti itu? Manusia. Berarti manusia itu makhluk yang sangat luar biasa. Nah sekarang tantangan segitu. Jadi society-nya sudah bukan point zero tapi 5.0. Jadi semua peran manusia. Akhirnya manusia itu tambah lama. Kenapa manusia itu tambah lama, tambah meninggalnya lebih cepat? Karena nganggur. Karena semakin nganggur. Kalau dulu orang-orang tua kita kan seperti di Jogja ini kan dikenal masa harapan hidupnya paling panjang di Jogja. Jadi orang-orang sepuh itu di Jogja masih banyak, usia 70 tahun ke atas. Kalau di luar daerah itu sudah semakin menurun usia harapan hidupnya ini. Kenapa? Apalagi di kota. Di kota-kota besar itu bensin sudah nggak pakai orang, tol sudah nggak pakai. Sekarang kalau di Jakarta udah pakai flow itu artinya pakai sinyal dari jauh itu sudah disetrum, sudah langsung jalan, nggak perlu pakai tempel-tempel itu udah nggak ada kuno itu sudah dari jauh sudah kebuka duluan karena ada panelnya lah, ada itu sinyal bersih di luar itu. Ya ini banyak nganggur kan. Orang yang punya keterampilan mekanis dia nganggur. Sekarang yang dicari keterampilan non mekanis, konsultan
Nggak bisa robot itu konsultasi itu. Kalau gimana kalau ditinggal pacaran nggak iso itu. Paling teorinya ABC nanti nggak nyambung gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena kita sering nganggur, itu nganggur, stres pemikiran ini, maka itu usia harapan hidup kita semakin muda. Ini kata ini saya tadi ini Al-Busiri rahimahullah ta'ala berkata, alaisal maridu idha muli'at ta'am idha mana'a at-ta'am wa syarab wa dawa'a yamutu. Apakah bukankah al-maridu idha mana'a at-ta'am wa syarab wa dawa'a yamut? Bukankah orang sakit itu ketika dia tidak makan, tidak minum dan tidak berobat dia akan mati? Qalu, jawabannya bala iya. Qala kadzalika al-qalbu idza muni'a anhu al-ilma wal hikmah salasata ayyamin yamutu. Nah, sama dengan hati kita. Hati kita pun kalau kita tidak pernah muni'a anhu ilmu, tidak pernah kita belajar, dibiarkan nganggur otak kita. Hati kita itu, otak kita dibiarkan nganggur dari mendapatkan siraman ilmu dan hikmah salasata ayyamin, 3 hari saja, maka itu sudah yang untuk mati hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu 3 hari saja nganggur, nggak belajar, nggak mendengarkan majelis ilmu, nggak ada asupan hikmah apa-apa, hati kita tuh mati. Dia mutu, mati dalam artian apa? Dia tidak punya respon apa-apa. Walaqad sadaqa fa'inna ghidha al-qalb al-ilm fa'inna ghidha al-qalbi al-ilmu wal hikmatu wa bihima hayatuhu. Ya. Kenapa? Karena ghidha al-qalbi, obatnya hati itu adalah al-ilmu wal hikmatu wa bihima, dengan ilmu dan hikmah, hayatuhu, hidupnya. Jadi yang menyebabkan kita hidup itu ya karena ada ilmu dan ada hikmah. Dari ilmu kita akan mendapatkan hikmah. Itulah kenapa dalam Islam kita diwajibkan senantiasa mencari ilmu pengetahuan itu agar kita ini hidup. Jangan sampai nganggur. Ya, otak kita jangan sampai dibiarkan nganggur, mati kita kalau nganggur itu 3 hari. Ya. Isinya apa? Ya, ngelamun. Wah, itu penyakit itu. Yang ngelamun ya bagus ya. Kalau lamunan itu kemudian kita jadi tekad kita untuk kita realisasikan. Masalahnya apa? Kita itu terlelap dalam lamunan, dan lamunannya itu berseri. Jadi lamunannya itu berseri, bertingkat-tingkat, jadi nggak selesai. Nah, ini menarik. Jadi disegaskan di sini bahwa ghidha al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Dengan adanya ilmu dan hikmah inilah maka kita itu menjadi hidup. Kalau dalam bahasa filsafatnya begitu ya, busuk gitu ya. Saya berpikir maka karena itu saya dianggap ada. Adanya saya karena saya berpikir. Berpikir itu artinya apa? Tanda adanya kehidupan. Orang kalau sudah tak berpikir ya dianggap mati. Makanya wujud itu keadamikan. Ada ungkapan seperti itu kan. Orang kalau tidak punya prestasi di kelas, tidak punya prestasi apa-apa di kelas, maka adanya dianggap tidak ada. Kan gitu. Orang nggak menonjol, nggak pernah datang ke kelas, ya cuma datang tidur pulang, datang tidur pulang sendok. Maka dia adanya dianggap tidak ada. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Kalau orang sudah nggak ada manfaatnya dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada ya dianggap mayit sudah kan. Ya, wujuduka
adanya kamu itu dianggap tidak ada. Jadi masuk nggak masuk itu orang nggak greget. Kenapa? Nggak ada manfaatnya, nggak memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, bagi lingkungannya. Nah kalau ada anak misalnya nakal, karena nakalnya dia malah adanya dirasa ada. Kenapa? Punya impact kepada masyarakat, meskipun itu negatif. Qalu bala qala kadzalika al-qalb idza muni'a anhu al-ilma sadaqa hikmatu rabbihi ma'ayatu kama anna idza ahdasa al-muta'. Sama dengan perbandingan obatnya, makanannya. Tubuh kita ini adalah makanan, obatnya makanan. Apa tubuh ini makanan, dan konsumsi dari hati kita ini adalah ilmu. Karena itu kita diminta, dituntut senantiasa at-ta'allum. Wa man faqada al-ilma faqalbuhu maridun wa mautuhu lazimun walakinnahu la yash'aru bihi idza hubba ad-dunya wa syughluhu biha abtala ihsasu. Wa man faqada al-ilma, wa man faqada, wa man siapa, barang siapa faqada al-ilma, dia kehilangan ilmu, maksudnya tidak mempelajari ilmu, faqalbuhu maridun, maka hatinya menjadi sakit, ya. Wa sawtuhu lazimun, wa sawtuhu lazimun, wa mautuhu lazimun, maka dia dihukumi mati, kematiannya itu lazimun. Walakinnahu la yash'uru bihi, tetapi orang yang demikian itu terkadang tidak merasa dengan kondisinya. Jadi kalau kita itu ya sangat, paling tidak kita kalau sekarang tuh mudah ya, baca WA itu kan sudah informasi. Nah cuman ya sekali lagi ya, memang WA itu bisa sumber ilmu, bisa sumber masalah juga. Maka kita dituntut bijaksana ketika kita membaca WA itu. Nah masyarakat kita itu rata-rata memang memiliki minat baca yang tinggi, tapi daya bacanya yang rendah. Maksudnya apa? Baca hal-hal yang provokatif itu senang, tapi kalau sudah diberikan tulisan agak serius, itu sudah gak mampu, langsung ngantuk. Ya, kalau baca WA agak panjang itu langsung ngantuk duluan. Dilihat judulnya kok langsung aja di share. Padahal nggak tahu judul dengan isinya sama apa tidak. Kadang orang itu dikasih judul yang menarik, yang bombastis, padahal isinya berbeda. Kenapa? Karena tahu kalau tulisan panjang nggak mungkin dibaca. Ya, itu masyarakat kita mayoritas, hampir bisa dipastikan mayoritas kalau baca WA agak panjang itu pasti tidak akan dibaca tuntas. Ya, itu menunjukkan bahwa daya baca kita itu tinggi, tapi daya bacanya rendah, minat bacanya tinggi, nggak seimbang. Maksudnya daya baca itu kemampuan dia untuk membaca hal yang serius, menekuni, mencermati apa yang dia baca itu rendah sekali. Yang ingin dia katakan, yang dia inginkan hanya dapat informasi sekilas, instan. Judulnya ini, wah ini menarik ini, meskipun isinya nggak ngerti, pokoknya judulnya menarik, langsung di-share. Nah itu mayoritas kita itu seperti itu. Mungkin fitnah-fitnah itu muncul segala macam. Bikin apalagi sekarang ya, zaman mendekati pilpres itu, masya Allah luar biasa. Ya, jadi kita terus dituntut. Ya kalau kita tidak dapat kiriman WA yang itu tidak baik, tidak perlu kita teruskan. Ya kita tidak perlu mengumpat yang mengirim. Maklum misalnya, apa yang kita lakukan, hapus saja, biar kita tidak juga terpengaruh dengan bacaan. Kita hapus saja. Jadi minimal sudah selesai di handphone kita. Kalau kita mendapatkan kiriman WA apa saja yang kita tidak suka dengan kiriman itu, maka yang jelas
jangan diteruskan. Karena saya saja nggak suka, kenapa harus diteruskan? Orang lain pasti tidak suka. Kenapa kita harus menyebarkan apa yang tidak kita suka? Kan gitu ya. Kalau walaupun ini saya suka, kita pikir 2 kali. Saya suka iya, tapi ini manfaat apa enggak? Kalau nggak manfaat ya sudah. Mungkin suka karena saya punya kesukaan yang begini. Orang lain kan ada orang yang suka hal-hal yang nyerempet-nyerempet ini suka, ya. Yang nggak nyerempet-nyerempet ini nggak suka. Nyerempet politik suka. Tapi kalau di share bisa jadi orang itu tidak semua suka dengan apa yang kita suka. Maka kita pilih kira-kira manfaat apa enggak. Kalau nggak manfaat nggak usah di share. Itu paling tidak ya dari kita jadi saringnya itu di tingkat kita sendiri. Ketika membaca informasi itu kita baca di tingkat kita. Kalau kita nggak suka ya udah stop. Kita nggak perlu balas. Misalnya di grup ada share begini nggak suka, kita langsung mencaci maki yang ini, juga nggak boleh juga, nggak bagus. Maka sudah kita langsung hapus, selesai, wassalam sudah. Ya kan? Sudah hapus aja di handphone kita, nggak pengaruh itu pada orang lain, dan kita nggak usah terpengaruh dengan itu. Nah itu paling tidak kita dituntut bijak, ya, bijak, jangan memperkeruh suasana keadaan. Sekarang enggak ya, memang dicari yang panas-panas itu yang dicari memang. Ya. Nah, terkait dengan pilihan ini memang nasbul imamah itu kewajiban bagi kita. Bapak Ibu, saya ingin meneruskan saja bahwa ini jangan dianggap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oh, maaf. Enggak ada adzan, kayak langsung dia. Sudah lewat adzannya. Mohon maaf. Ini kalau sudah, saya sebenarnya ini kalau manusia itu agak sakit. Baru landing saya, baru tadi itu karena dari Sudirman ini jadi susah menolaknya saya. Baru landing dari Pontianak. Ya, alhamdulillah, mohon maaf. Kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.